Terkait kontrak Sinteyong, Erick Thohir duduk ulang dan akan meminta lebih. Media Vietnam sebut taktik Indra Safri mirip dengan Philippe Lucie. Sindir tuan rumah pelatih Thailand seret timnas Indonesia U22. Jay Itzi pesepak bola di klub Eredivisie yang minat bela Indonesia. Asnawi Mangkualam gunjang tatanan, siap saingi Pratama Arhan dan juga Shine Patinama. Setelah pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan Timnas U20 Indonesia dibubarkan, maka Sinteyong pun tidak ada agenda dalam waktu terdekat. Sinteyong hanya punya agenda untuk Timnas Indonesia senior yang terdekat hanya akan menjalani FIFA Matchday pada Juni 2023 mendatang. Sementara itu, Sinteyong sendiri mengindikasikan akan tetap bertahan bersama Timnas Indonesia. Dan mungkin sekarang ini harus bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk membicarakan masa depan saya, ucap Sinteyong. Sinteyong dinilai menunjukkan pekerjaan yang bagus bersama Timnas Indonesia. Terbukti skuad Garuda kini ada di posisi 149 dunia dari awalnya 173. Erick Thohir pun setuju dengan anggapan kinerja Sinteyong baik bersama Timnas Indonesia. Namun ia perlu duduk bersama dulu dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya rasa scene kerjanya baik, tetapi saya akan meminta lebih atau nanti kita lihat. Sama dengan Coach Indra Safri yang mempersiapkan tim SEA Games. 32 tahun kita belum juara, bukan berarti membebani secara logis, ucap Erick Thohir. Sinteyong mengindikasikan akan tetap bertahan bersama Timnas Indonesia. Ia pun ingin bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas masa depannya. Dan kini Erick Thohir merespon dengan baik ajakan Sinteyong tersebut. Erick Thohir ingin membuka komunikasi dan juga berunding ulang untuk kontrak baru Sinteyong. Dengan sekarang U20 tidak ada ya, mungkin kita harus duduk ulang apa rencana berikutnya. Yang pasti terdekat ada kejuaraan AFC Piala Asia di Qatar nanti, ucap Erick Thohir. Media Vietnam menilai apabila Timnas Indonesia U22 berduel dengan The Golden Star menerapkan taktik yang sama. Ya, pernyataan itu disorot oleh media Vietnam dan menganggap taktik yang dipakai Dirtek PSSI itu sama dengan pelatih Vietnam Philippe Lucie. Gameplay yang diterapkan Timnas Indonesia U22 punya banyak kemiripan dengan filosofi pelatih Philippe Lucie di Vietnam U22, tulis laporan Soha.vn. Ya, berkaca dengan kemiripan taktik yang dipakai, media Vietnam beranggapan bahwa jika Timnas Indonesia U22 bertemu dengan Vietnam, maka pertandingan bakal berjalan seru. Jordi Amat belum puas membantu skuad Garuda naik ke posisi 149 dunia. Ia ingin tim Merah Putih bisa mendaki lebih tinggi lagi. Bek berusia 31 tahun tersebut optimis bahwa Timnas Indonesia bisa naik peringkat lagi, mengingat sedang dalam trek positif. Kita harus membidik lebih tinggi, kita bisa melakukannya, tegas Jordi Amat di unggahannya. Sementara itu, adapun kesempatan Timnas Indonesia untuk menambah poin FIFA akan hadir pada Juni 2023 mendatang. Disebutkan Palestina bakal menjadi lawan skuad Garuda. Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak sepakat dengan hasil survei LSI, yakni 80% lebih responden setuju kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah maksimal dalam memperjuangkan Piala Dunia U20 tetap dilaksanakan di tanah air. Saya setuju hasil survei LSI, di mana Erick Thohir sudah all out memperjuangkan Piala Dunia U20, serta berhasil melobi FIFA sehingga sanksi yang didapatkan Indonesia ringan. Hanya sanksi administrasi saja, ujar Fritz Simanjuntak, Senin 10 April 2023. Sementara itu, Fritz menambahkan, kini saatnya Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI fokus terhadap kompetisi dalam negeri serta mencetak prestasi internasional. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI Jayati Hanan mengungkapkan hasil surveinya terkait Piala Dunia U20. Dari survei tersebut, mayoritas masyarakat atau 71,3% tidak mempermasalahkan kedatangan tim nasional Israel ke Indonesia. Dan kemudian, sebanyak 32,2% yang menolak beralasan karena Israel menjajah Palestina. Alasan lainnya yakni karena bersimpati dengan perjuangan rakyat Palestina. Sementara itu, 71,3% masyarakat yang tidak mempersoalkan kedatangan timnas Israel tersebut, mayoritas beralasan karena sepak bola tidak berkaitan dengan politik. Thailand masuk grup berat bersama Vietnam, Malaysia, Singapura, dan juga Laos. Ya, menanggapi hasil undian tersebut, Isara Sritaro tidak puas dan mengkritik Kamboja yang dinilai punya lawan lebih muda. Menariknya, Timnas Indonesia U22 juga ikut terseret. Oke, Thailand bisa bertemu siapa saja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, atau siapapun. Tapi di grup ini kenapa tidak ada Indonesia masuk? Ucap Isara Sritaro.
Ya, maksud dari Isara Sritaro ini menyindir Kamboja seakan bisa mengatur grup muda. Jika perlu, anak asuh Indra Safri dipindah grup agar tuan rumah itu bisa santai dan juga mengunci tiket ke semifinal. Pesepak bola untuk klub Belanda Go Ahead Eagles JITZ mengutarakan niatnya untuk membela timnas Indonesia. Keinginan tersebut disampaikannya dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Yusa Nugraha. Ya, pemain berusia 22 tahun itu ditanya soal peluang membela timnas Indonesia dari jalur naturalisasi. Jay mengaku terbuka soal itu, tetapi ia juga masih ingin melanjutkan karir di Belanda. Aku terbuka untuk itu, tapi satu sisi aku ingin berkarir di Belanda. Satu sisi aku ingin juga membela timnas asal kakekku. Itu adalah suatu kehormatan. Jadi tentu aku terbuka untuk itu, ujarnya. Dikutip dari Transfermarkt, JITZ adalah pesepak bola kelahiran Merlo, Belanda pada 2 Juni tahun 2000. Sebagai bek, JITZ memiliki postur tubuh 190 cm. Ia menimba ilmu sepak bola di klub PSV Eindhoven pada tahun 2009 sebelum pindah ke VVV Venlooy. Ya, pada tahun 2017 JITZ pindah ke FC Eindhoven sampai tahun 2020 hingga akhirnya dikontrak Go Ahead Eagles. Sementara itu darah Indonesia JITZ diperoleh dari sang kakek. Di samping berposisi sebagai bek, JITZ juga bisa dimainkan di pos gelandang. Pratama Arhan akan meninggalkan Tokyo Verde untuk bergabung timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. SEA Games 2023 Kamboja bakal digelar pada April sampai Mei mendatang atau bertepatan dengan pertengahan musim Liga Jepang. Setelah SEA Games tuntas, diprediksi bakal muncul dilema dalam diri Arhan, bahkan mungkin di pihak Tokyo Verde. Bagi Arhan, keharusan mendapatkan menit bermain semakin mutlak lantaran persaingan di sektor bek kiri timnas Indonesia bakal semakin ketat. Ya, sementara itu apabila Arhan tetap mendekam sebagai pemain yang cuma berlatih di Jepang, ia diprediksi tak bisa bersaing dengan Shine atau Asnawi Mangkualam di Piala Asia 2023 mendatang. Karir Pratama Arhan terasa mentok di Tokyo Verde. Pemain ex-PSIS Semarang tersebut belum juga mendapat kepercayaan di klub kasta kedua Jepang alias G2 League itu. G2 League 2023 sendiri sudah berjalan sejak Februari lalu dan kini tengah memasuki pekan ke-8. Akan tetapi Arhan belum juga masuk squad. Bahkan bek kiri andalan Sintayong di timnas Indonesia tersebut tidak pernah muncul dalam squad list alias daftar pemain cadangan yang dibawa. Pada pertandingan terakhirnya melawan Shimizu S-Post di Iai Stadium Nihon Daira, Tokyo Verde Kiok 1-2. Timnas Indonesia sangat diuntungkan dengan melesatnya Asnawi Mangkualam sebagai bek kiri bersama Jeonnam Dragon di K-League. Dampaknya bagi timnas Indonesia pelatih Sintayong jadi semakin mempunyai pilihan di sektor bek sayap. Asnawi tadinya diprediksi bakal menjadi rival Sandy Walsh untuk posisi bek kanan, bahkan kemungkinan kalah bersaing. Namun dengan kemunculannya sebagai bek kiri di Korea, ia dapat menjadi penantang pula di area seberang. Artinya, Shine Patinama dan juga Pratama Arhan tak bisa tenang dengan pesaing sekelas Asnawi Mangkualam. Arkan Kakak beruntung memilih Persis Solo sebagai pijakan pertama karirnya yang baru dimulai, bahkan lebih cepat dari dugaan. Ya, pada momen ini, langkah manajemen Persis Solo mengatur menit main sang wonderkid memberi pengaruh besar. Sementara itu Leonardo Medina tak sungkan memuji bocah asal Blitar itu sebagai penyerang masa depan Indonesia. Dia adalah pemain yang sangat bagus, dia pintar dan memiliki kepribadian yang baik. Saya akan terus fokus untuk perkembangannya karena dia bisa menjadi penyerang masa depan Indonesia, ucap Leonardo Medina. Pelatih timnas Vietnam dan juga Vietnam U23 Philippe Touche, pelatih asal Prancis itu merupakan seorang mu'alaf dan sudah cukup lama memeluk agama Islam. Saat menjadi pelatih Maroko yang mayoritas berpenduduk umat muslim itu, Touche mengucapkan 2 kalimat syahadat. Touche pun mengubah namanya dari Philippe Bernard Victor Touche menjadi Philippe Omar Touche. Ya, sementara itu kendati sudah menjadi mu'alaf, Touche sengaja untuk tidak terlalu menunjukkan keislamannya kepada publik. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.